Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang tekanan hidrostatis. Sebelum memulai membahas materi mengenai tekanan hidrostatis, berikut ini tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah pembelajaran berlangsung. 1. Menyimpulkan konsep tekanan hidrostatis pada fluida. 2. Menghitung besar tekanan hidrostatis dan tekanan total pada suatu titik dalam fluida. 3. Merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Ayo simak video berikut ini. Apa kalian pernah menyelam? Pakai alat selam yang lengkap atau tidak nih? Bagi yang pernah menyelam, apa yang kalian rasakan saat menyelam semakin jauh ke dalam air? Rata-rata penyelam tanpa alat bantu mampu bertahan di kedalaman 10-20 meter. Sedangkan dengan bantuan alat selam yang lengkap, seseorang bisa menyelam hingga kedalaman maksimum 60 meter. Ketika menyelam semakin dalam, telinga akan terasa sakit dan paru-paru terasa sesak. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Itu karena saat menyelam, kita akan merasakan adanya peningkatan tekanan yang diberikan oleh air ke tubuh saat posisi menyelam semakin jauh ke dalam air. Adanya peningkatan tekanan yang dirasakan oleh tubuh ini disebabkan oleh tekanan hidrostatis yang berasal dari cairan di sekitar. Sebelum menjelaskan tekanan hidrostatis lebih lanjut, simak simulasi berikut ini ya. Kita akan melakukan percobaan virtual tentang tekanan hidrostatis menggunakan simulasi PET Colorado. Tujuan percobaan: 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. 2. Peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. 3. Peserta didik dapat membedakan massa jenis beberapa zat cair. Terlebih dahulu, kita isi kolam dengan zat cair hingga penuh. Ini adalah pressure meter untuk mengukur tekanan. Grid untuk menunjukkan skala kedalaman kolam. Ini adalah jenis zat cair dan besar massa jenisnya. Di sini kita menggunakan air. Dan ini percepatan gravitasi bumi. Terlebih dahulu, kita lihat besar tekanan atmosfer di atas permukaan zat cair. Tarik pressure meter sesuai kedalaman yang ingin diukur. Pertama, yaitu kedalaman 1 meter. Lalu, tarik lagi pressure meter pada kedalaman 2 meter. Selanjutnya, yang terakhir pada kedalaman 3 meter. Catat nilai kedalaman dan tekanan total yang terukur dalam tabel hasil pengamatan, lalu hitung nilai tekanan hidrostatisnya. Lakukan langkah tadi untuk jenis zat cair yang berbeda. Kali ini kita memilih honey atau madu. Hasil pengamatan: jenis fluida air, massa jenis 1000 kg per meter kubik, tekanan atmosfer 101.325 kPa. Untuk menghitung tekanan hidrostatis menggunakan persamaan pH sama dengan P kurang P0. Selanjutnya hasil pengamatan untuk jenis fluida honey, massa jenis 1420 kg per meter kubik, tekanan atmosfer sama 101.325 kPa. Dari hasil pengamatan,
dapat diketahui hubungan antara kedalaman dan tekanan serta hubungan antara massa jenis dan tekanan, di mana semakin dalam kedalaman suatu tempat maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Selanjutnya, semakin besar massa jenis zat cair maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya, sehingga dapat disimpulkan tekanan hidrostatis bergantung pada massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Dari percobaan tadi dapat diketahui definisi tekanan hidrostatis, yaitu tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi yang bekerja pada tiap bagian zat cair, di mana besar tekanan itu bergantung pada kedalaman. Makin dalam letak suatu bagian zat cair, maka makin besar tekanan pada bagian itu. Secara matematis, pH sama dengan Rho GH, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman zat cair diukur dari permukaan ke titik yang diberi tekanan. Tekanan mutlak. Pada lapisan atas zat cair bekerja tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer dapat mempengaruhi tekanan dalam kedalaman tertentu pada zat cair. Karena tekanan atmosfer yang menekan permukaan zat cair akan menambah besar tekanan dalam zat cair. Besarnya tekanan pada kedalaman tertentu dalam zat cair apabila dipengaruhi oleh tekanan atmosfer dapat ditentukan berdasarkan persamaan P total sama dengan P0 ditambah pH, di mana P total adalah tekanan total dalam zat cair, P0 adalah tekanan atmosfer, pH adalah tekanan hidrostatis. Setelah kita mengetahui konsep tekanan hidrostatis, maka selanjutnya kita membahas mengenai hukum yang menyatakan tekanan hidrostatis pada titik-titik di dalam zat cair yang disebut hukum pokok hidrostatis. Tekanan hidrostatis tidak bergantung pada bentuk dan ukuran bejana seperti pada gambar di bawah ini. Keempat bejana di samping diisi dengan zat cair yang sama dengan ketinggian yang sama. Tekanan hidrostatis pada setiap bejana sama besar, sedangkan berat zat cair pada tiap bejana berbeda. Perhatikan gambar berikut. Sebuah tabung berbentuk U berisi minyak dan air. Titik A dan titik B berada pada satu bidang datar dan dalam satu jenis zat cair. Berdasarkan hukum pokok hidrostatis, maka kedua titik tersebut memiliki tekanan yang sama, sehingga PA sama dengan PB. Nah, kita telah membahas mengenai konsep tekanan hidrostatis. Selanjutnya, mari kita lihat aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Pembuat kapal selam mempertimbangkan tekanan hidrostatis air laut sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kerusakan atau kebocoran akibat tekanan hidrostatis. Dasar bendungan semakin ke bawah semakin tebal untuk menahan tekanan hidrostatis yang semakin ke bawah juga semakin besar. Semakin dalam menyelam, maka tekanan hidrostatis semakin besar, sehingga saat menyelam semakin jauh ke bawah, penyelam harus siap menanggung rasa sakit pada tubuhnya. Untuk lebih memahami konsep tekanan hidrostatis, maka perhatikan contoh soal berikut. Suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 20 meter. Jika massa jenis air danau 1 gram per cm kubik, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan di atas permukaan air sebesar 1 atmosfer, tentukan A. Tekanan hidrostatika di tempat tersebut, B. Tekanan total di tempat tersebut. Diketahui H 20 meter, G 10 meter per sekon kuadrat, Rho 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik, P0 1 atmosfer atau 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ditanyakan A. Tekanan hidrostatis, B. Tekanan total. Penyelesaian A. Tekanan hidrostatis menggunakan persamaan Rho GH diperoleh 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. B. Tekanan total menggunakan persamaan P0 ditambah pH diperoleh 3,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Silahkan kerjakan tugas ini di buku kalian.
sekian materi tentang tekanan hidrostatis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.